Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu, hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dalam sebuah kesempatan diskusi, Bunda Korla dengan rasa penasarannya bertanya tentang konsep Trinitas. Jika dalam Islam Tuhan itu Esa, yang artinya satu, namun beda dengan Kristen, Esa yang menjadi tiga pribadi. Pertanyaan itu ditujukan kepada Elia Myron, seorang apologetik muda yang katanya pintar di kalangan mereka. Tetapi alih-alih menemukan jawaban yang jelas, Bunda Korla justru semakin bingung. Bahkan suasana berubah penuh humor yang menggelitik. Tidak bisa dipungkiri, konsep Trinitas sejak dulu memang sulit dipahami dengan logika yang sehat. Situasi semakin menarik ketika Mikana, apologetik lainnya, turut memberikan tanggapan. Namun apakah jawabannya mampu memberikan pencerahan atau justru menjadi blunder yang membuat semuanya semakin membagongkan? Sebuah momen penuh warna, di mana perdebatan tentang Trinitas bukan hanya mengundang tawa, tetapi juga memicu banyak pertanyaan dalam hati. Simak sampai akhir, karena siapa tahu titik terang justru muncul di tengah kebingungan yang terjadi. Oke, Kristennya orang Indonesia dong berarti saya, karena Bunda yang cantik. Iya benar. Iya. Tadi apa kata Trinita, apa Trinita? Trinitas, Tritunggal. Benar. Trinita, Bapak, apa tadi Bapak? Putra dan Roh Kudus. Roh Kudus itu siapa? Malaikat? Bukan, Roh Kudus itu Siapa itu? rohnya. Roh Kudus itu adalah rohnya Sang Bapa. Jadi, jadi lain lagi. Ya udah gini aja deh. Jadi Tuhannya, jadi gini, bapaknya Yesus itu bapaknya Yesus itu Allah ya kan? Gini Bunda, dalam keyakinan teman-teman Muslim, Allah itu adalah nama. Kalau dalam keyakinan orang Yahudi dan Kristen, Allah itu bukan nama. Allah itu adalah hakikat, sesembahan. Nama dari Allahnya Yahudi dan Allahnya Kristen adalah Hashem, atau disebut dengan Yod He Vav, 4 tetragramaton. Jadi Allah itu adalah generic name, bukan proper name. Gitu Bunda. Jadi Sang Bapa itu adalah Allah, firman-Nya Bapa adalah Allah, dan rohnya Bapa adalah Allah. Karena hakikatnya Sang Firman dan Sang Roh itu harus sama dengan hakikat Sang Sumber, yakni Sang Bapa. Makanya Alkitab kami berkata apa Bunda? Bagi kita hanya ada satu Allah saja, yakni Bapa, dan satu. Berarti sama dong kayak Muslim juga. Allah cuma satu, yaitu Allah gitu loh. Tidak ada Tuhan yang lain selain Allah yang disembah. Memang sama Bunda. Jadi Allahmu sama Allah Bunda sama? Bunda coba deh. Gini, kalau kita berbicara Allahnya Bunda dengan Allahnya saya sama, tidak. Kenapa Bunda? Karena yang diajarkan Allah dalam keyakinan Bunda dengan apa dalam keyakinan kami itu berbeda. Tapi kalau Allahnya Yahudi dengan Allahnya Kristen itu sama, yaitu Hashem. Orang Yahudi sama. bukannya ajaran Yahudi berawal dari diajarkan Nabi Musa. Iya, Musa itu pembawa Berarti hukum. Nabi Musa bagian dari pesuruh Allahnya orang Muslim, sama kayak Nabi Muhammad. Iya, kalau dalam keyakinan Bunda kan Musa itu adalah nabi. Tunggu. Keyakinan. Dalam jadi ini bapaknya Allah tadi, Bapak Allah itu, Bapak Allah. Bapak Allah, bukan Bapak Allah, Allah Bapa. Beda Bunda. Jangan dikatakan Allah Bapak Allah. Kalau Bapak Allah artinya iya. Kalau Bapak Allah maksudnya Allah berbapa. Beda. Oh, jadi dalam agama Kristen Allahnya punya bapak. Dia disebut Bapa karena dia sang sumber. Itu Bunda, bukan berarti Allah itu punya Bapa. Bukan. Bu, jadi istilahnya berarti jadi Allahnya orang Kristen tuh ya Allah.
Allahnya Kristen itu ya Sang Bapa itu Allah kami. Bunda nggak paham dengan agama. Jadi gini, Allahnya Bapak itu ya Allah. Allahnya kami adalah Sang Bapa. Allahnya kalian itu Sang Bapa. Bapaknya siapa? Bapaknya Sang Firman, yaitu Sang Kristus. Jadi ya Allah, keringat dingin Bunda ngebahasnya ini sampai begini-begini jatuhnya. Ini maaf ya, nggak menghina ya, maksudnya jadi Bunda tuh jadi kayak bukan berarti bapaknya Allah gitu. Bukan. Maksud kalimat Allah Bapa itu apa, sayang? Begini, kalau saya jelasin jangan Bunda potong dulu ya, biar selesai. Ya. Karena harus gini. Ya, ini Bunda. Jadi dalam keyakinan kami, Allah itu hanya satu. Dalam Sema Israel dikatakan, Sema Yisrael Adonai Eloheinu Adonai Echad. Allah itu Tuhan kita, Allah itu Esa. Bagi kami Bunda, Allah itu hanya satu. Hanya Sang Bapa. Tetapi di dalam diri Sang Bapa, dia punya pikiran, dia punya ide, dan dia punya roh yang membuat dia hidup. Dan firman-Nya itulah yang nanti menjadi daging, yang lahir dari perawan Maria, yang dipanggil dengan Yesus. Dan Sang Bapa, gimana? Berarti sama dong sama Nabi Isa. Tidak. Kejadian Nabi Isa juga begitu, lahir dari seorang perawan, namanya Maryam. Dia hampir sama sih. Bunda, gini Bunda. Yesus, kalau Isa itu lahirnya dari Maryam, saudaranya Harun di bawah pohon kurma. Kalau Yesusnya kami, itu lahirnya dari Maria, bukan saudara Harun, atau Maria Magdalena di Migdal Eder. Jadi beda. Berarti tapi kan Tuhan cuma satu, Esa. Di mana-mana Tuhan Esa. Tuhannya orang Nasrani itu Bapak itu yang Allah Bapa. Iya, Sang Bapa itu adalah Allah, betul. Mantap. Yang menciptakan langit dan bumi. Iya, dia menciptakan langit dan bumi. Segala sesuatu. Termasuk bumi yang kita injak sekarang ini. Iya, rumah Bunda juga Tuhan itu yang berarti Allah, berarti itu Allah. Itu Sang Bapa Bunda, yang hakikatnya Allah. Iya, Allah itu kan maksudnya tiada Tuhan selain Allah. Allah itu kan nama, tapi tetap dia Tuhan yang Maha Esa. Dia yang berkuasa langit dan bumi, yang menjadikan semua manusia. Gini, di dalam agama Kristen yang menciptakan langit dan bumi siapa? Yang menciptakan langit dan bumi adalah Sang Bapa melalui firman-Nya. Gimana maksudnya? Firman maksudnya? Si Firman itu siapa sih? Firman itu si Yesus tadi. Iya, si Firman. Yesus itu adalah firman, betul. Jadi firman-Nya itu yang menciptakan langit dan bumi. Iya, makanya Yesus itu adalah bukan Allah Bapa. Allah Bapa yang menciptakan melalui firman-Nya, karena Allah itu berfirman. Ya, sama kayak Allah. Maksudnya Allah juga begitu. Kum fayakum, jadilah bumi dengan firman-Nya dia gitu kan. Seru ya, Bunda Korla bertanya sama Mikael, siapa yang kalian sembah? Mikael menjawab, si Mikael apa Michel ya? Ya, dia jawab, Sang Bapa, yaitu Bapaknya Yesus Kristus. Wow, ternyata saya baru sadar si Michel ini dia tidak menyembah Tuhan Yesus, saudaraku, tapi menyembah Bapaknya Yesus Kristus gitu ya kan. Nah, dari sinilah kita mulai paham ya, dan mulai mengerti siapa sebenarnya si Michael ini. Jadi dia sama dengan si Donald yang nuduh saya bidat. Karena kemarin si Michael ini mereaksi video saya, padahal saya memberitakan sesuai dengan firman Tuhan. Anehnya si Michael ini mereaksi dan menuduh saya bidat, ya kan? Ternyata sekarang saya tahu dia siapa. Dia sama dengan si Donald, yang si Donald itu juga dia mereaksi video saya, dia tuduh saya bidat, sesat, karena saya mengajarkan sesuai dengan firman Tuhan bahwa Tuhan itu adalah Allah itu sendiri, Yahweh itu sendiri, dia adalah Bapa yang kekal. Nah, jadi teman-teman, hendaklah kalian itu belajar sungguh-sungguh, karena ada firman Tuhan di Hosea 4 ayat 6, umatku binasa karena tidak mengenal aku.
Jadi kalau kita tidak mengenal Tuhan Yesus dengan baik, kita akan binasa. Kalau kamu itu menganggap Tuhan Yesus sama dengan seperti pemahaman orang lain bahwa Yesus itu cuma nabi atau utusan, dia Tuhan kecil, di atasnya masih ada lagi, yang gak ada bedanya kamu sama orang lain. Dan Tuhan Yesus menghendaki supaya kita mengenal dia dengan sungguh-sungguh, karena dia adalah Bapa kita yang baik. Sebab Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 8 ayat 24, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Dia adalah Bapa itu sendiri, Yahweh itu sendiri, yang telah berfirman di Yesaya 43 ayat 10 sampai 13, aku tetaplah dia, akulah Tuhan, tidak ada juru selamat selain aku. Ya, ketika dia datang dalam rupa manusia, aku tetaplah dia, kata Tuhan Allah itu sendiri, saudaraku ya. Jadi yang kita sampai itu Tuhan Yesus Kristus. Karena ada juga ayatnya dalam Alkitab bahwa semua umat bangsa di dunia ini, baik di surga ataupun di mana, harus sujud kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena dialah satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Seperti yang tertulis di Filipi 2 ayat 9 sampai 11 ya. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Di sini jangan dipahami ada dua oknum ya. Tetapi itu maknanya ketika Tuhan Allah itu datang dalam rupa manusia, dia menyatakan namanya kepada semua orang, yaitu Yeshua Masiah, seperti yang tertulis di Yohanes 17 ayat 6, 11, dan 12, bahwa nama Bapa telah dinyatakan kepada semua orang, namanya adalah Yesus Kristus. Makanya di Filipi 2 ayat 10, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Jadi semua siapapun bertekuk lutut, sujud menyembah Tuhan Yesus, karena dia adalah Tuhan Allah itu sendiri ya. Dan di ayat 11, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Di sini jangan dipahami ada banyak Allah ya. Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa itu sendiri. Sebagaimana yang tertulis di 2 Tesalonika 2 ayat 16, bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa kita. Jadi di sini maksudnya seperti ini ya. Yesus Kristus itu adalah namanya, proper name-nya. Tuhan atau Allah atau Bapa itu adalah gelarnya ya, atau sebutan. Contohnya seperti ini. Presiden kita kan namanya Joko Widodo. Namanya Joko Widodo, presiden itu gelarnya atau jabatannya. Nomor 1 itu sebutannya, ya gelarnya. Ya, jadi contohnya gini. Dan semua umat Indonesia mengaku Joko Widodo adalah nomor 1, kemuliaan bagi sang presiden. Contohnya seperti itu kan, dia sendiri juga, tidak ada yang lain. Ya, jadi dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah, Bapa. Jadi Yesus adalah Tuhan, Allah, dan Bapa kita. Dan segala lidah akan mengaku dia adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku. Makanya juga di Wahyu 15 ayat 4. Siapakah yang tidak takut, ya Tuhan? Dan yang tidak memuliakan namamu, sebab engkau saja yang kudus. Karena semua bangsa akan datang dan sujud menyembah engkau, sebab telah nyata kebenaran segala penghakiman. Jadi yang harus kita sembah itu hanya Tuhan Yesus Kristus, tidak ada yang lain. Makanya ketika Tuhan Yesus datang ke dunia, banyak orang menyembahnya. Tuhan Yesus tidak pernah menolak penyembahan itu. Dia menerima penyembahan itu. Kenapa? Dialah Tuhan Allah itu sendiri. Tuhan Yesus adalah Tuhan Allah itu sendiri, Bapa yang baik, Bapa yang kekal. Karena apa? Di Yesaya 63 ayat 9, dia bukanlah seorang duta dan utusan, melainkan dia sendirilah yang menyelamatkan umatnya. Juga di Yesaya 63, karena Tuhan itu sendiri, Bapa itu sendiri ialah penebus kita. Hanya di Yesaya 44 ayat 6, Tuhan Allah atau Yahweh itu berfirman, dia adalah Raja dan Penebus. Siapakah Raja? Yesus Kristus. Wahyu 19 ayat 16, dia adalah Raja segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Apa penebus? Tuhan Yesus Kristus. Lukas 2 ayat 11, hari ini telah lahir bagimu yaitu Kristus Tuhan Juru Selamat di kota Daud. Juru Selamat kita, penebus kita, pembebas kita. Tuhan semesta alam, akulah yang awal dan akulah yang akhir, tidak ada Allah selain aku. Itu firman Tuhan Yesus ketika dia belum datang ke dunia, prakenosis. Makanya Tuhan Yesus berfirman di Wahyu 1 ayat 17 sampai 18, jangan takut, akulah yang awal dan akulah yang akhir. Aku telah mati, namun aku telah bangkit hidup kekal abadi selama-lamanya, dan aku memegang kunci kerajaan maut. Saudaraku, yang awal dan akhir itu
hanya Dia sendiri, Yesus Kristus, Tuhan Allah itu sendiri. Makanya kalau kamu tidak percaya bahwa Yesuslah Bapa itu sendiri, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Yohanes 8 ayat 24. Sebabnya Tuhan Yesus berfirman di Matius 7 ayat 21 sampai 23. Pada hari terakhir banyak orang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat mengusir setan demi namamu, bla bla bla. Apa kata Tuhan Yesus? Enyalah aku tidak pernah mengenal kamu, karena kamu tidak melakukan apa yang dikehendaki Tuhan Yesus. Ketika Dia datang ke dunia, Tuhan menyatakan, yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Ya, Matius 7 ayat 21. Apa kehendak Bapakku yang di sorga ketika Dia datang dalam rupa manusia? Yohanes 6 ayat 40. Kehendak Bapakku ialah melihat anak, dan akan kubangkitkan pada hari kiamat, diberikan hidup kekal. Melihat anak yang bagaimana? Yohanes 14 ayat 7. Barang siapa melihat Yesus sudah melihat Bapa. Datang pula Filipus, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Filipus masih berpikir Yesus bukan Bapa itu sendiri. Makanya Tuhan Yesus menyatakan di Yohanes 14 ayat 9. Filipus, telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu. Kok kamu tidak mengenal aku? Barang siapa melihat aku sudah melihat Bapa. Bagaimana mungkin kamu bilang, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Makanya Tuhan Yesus menyatakan dengan tegas, Yohanes 8:24. Kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati dalam dosa-dosamu. Dia siapa? Yohanes 8:27. Bapa itu sendiri, saudaraku. Nah, Tuhan Yesus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 25. Yesus Kristus adalah Allah yang Esa. Yudas 1 ayat 4. Dialah satu-satunya Allah, penguasa dan Tuhan kita. Makanya di 2 Tesalonika 2 ayat 16, Yesus Kristus adalah Tuhan Allah dan Bapa kita. Makanya di Zakaria 12 ayat 10, di dalam bahasa aslinya di situ, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Di situ kan Allah Bapa yang berfirman, mereka akan memandang kepadaku yang mereka tikam. Makanya digenapi nubuatan itu di Yohanes 19 ayat 37. Makanya ketika Rasul Thomas melihat lubang paku dan juga lambungnya yang ditikam, Yohanes 20 ayat 28 sampai 29. Apa kata Thomas? Langsung dia mengatakan, ya Tuhanku dan Allahku, ya Adonaiku dan Elohimku, Yahweh dan Elohim. Tuhan itu adalah Yahweh dan Elohim itu sendiri. Karena apa? Rasul Thomas percaya kepada nubuatan di Zakaria 12 ayat 10, bahwa Tuhan Allah itu sendirilah yang ditikam ketika Dia datang dalam rupa manusia. Tapi ketika Dia datang dalam rupa manusia, Dia disebut anak Allah. Makanya Tuhan Yesus berfirman, pada hari itu kamu akan berdoa dalam namaku, dan aku tidak meminta bagimu kepada Bapa. Karena Tuhan Yesus adalah Bapa itu sendiri. Jadi kita harus berdoa dalam nama Tuhan Yesus dan sujud menyembah hanya kepada Dia. Tidak ada yang lain. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Pada akhirnya, dari penjelasan yang disampaikan Elia Myron maupun Mihana, bukannya semakin jelas, justru semakin terasa rumit dan membingungkan. Konsep Trinitas memang sejak dulu menjadi topik yang sulit dicerna. Bahkan tidak sedikit orang yang merasa logikanya tak mampu menjangkau. Lantas bagaimana dengan Anda? Apakah dari paparan kedua apologetik ini Anda bisa menemukan titik terang, atau malah merasakan kebingungan yang sama seperti saya? Silakan tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena siapa tahu justru dari diskusi kita bersama akan lahir sudut pandang baru yang lebih jernih.